Hai teman-teman, masih bersama saya Mr. G bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Teman-teman, kita semua sudah melihat mendengarkan bagaimana kesaksian Priyo di Pengadilan Negeri Indramayu. Dan itulah katanya kejujuran daripada seorang Priyo. Untuk itu, mari kita simak pernyataan, kesaksian dari Priyo berikut. Di sini pintunya, saya di sini ya. Itu di sini Rere, di sini Budi. Tapi nggak ada jauhan, dekat-dekatan itu. Nah di situ terus Rere mundur ke sana, mundur sini Rere, terus langsung ngomong ke Budi itu. Rere. Itu keluar ada di situ. Itu di sini. Oh, di situ. Saudara berdiri di depan pintu Di depan pintu itu. Pintu itu. Nah, di hadapan saudara ini, Iya. ini ada ruang-ruang kah? Apa memang ruangan terlihat semuanya dari situ? Jadi sini mah ruangan kosong, cuma di belakangnya itu ruangan kamar mandi. Oh, jadi untuk melihat keseluruhan isi ruangan itu Iya. cukup dari situ Iya, kelihatan saja. kelihatan, kelihatan. Hanya ada ruang kamar mandi saja Iya. di situ. Iya. Oke. Jika kita semua menyaksikan apa yang disampaikan oleh Priyo dalam kesaksiannya di depan hakim di pengadilan, justru ini melihat Priyo tahu semua kejadian itu. Mulai dari TKP yang pertama katanya sampai pembantaian di rumah utama. Justru Priyo melihat itu semuanya. Meskipun kata Priyo, dia tidak melakukan. Oke ya, benar begitu ya, tidak melakukan. Tapi jangan salah ya, jangan salah. Itu ada pernyataan Priyo yang mengatakan bahwa palu itu dipinjam oleh Ririn katanya untuk memperbaiki rumah. Emang kalau untuk memperbaiki rumah tuh palu yang mana? Kan ada yang palu, ya adalah itu cerita dalam kesaksian Priyo. Teman-teman sudah menyaksikan semuanya secara rinci, runut, dan teratur kesaksian itu. Tapi, ingat, ya kan, kesaksian itu begitu runut, begitu terperinci dalam memberikan uraian. Semuanya Priyo melihat kejadian itu. Katanya yang dilakukan oleh Ririn. Berarti Priyo melihat pembantaian. Nah, masalahnya justru ada pertanyaan di sini. Pernyataan-pernyataan kesaksian Priyo tak satu pun ada alasan, upaya untuk melakukan pencegahan. Atau setidak-tidaknya lari dari tempat itu. Lari dari tempat kejadian perkara. Itu fakta. Tidak ada upaya untuk mencegah. Bahkan melindungi pun tidak ada. Melindungi mereka-mereka yang belum terbunuh. Iya kan? Padahal sudah mengarah ke situ. Artinya apa? Ini pasti akan terjadi. Jadi tidak ada upaya-upaya pencegahan. Justru terkesan Priyo melihat semua. Melihat pembantaian. Kalau melihat itu dalam bahasanya nonton, menikmati, menyaksikan pembantaian itu. Apa yang dilakukan oleh Ririn justru tidak Priyo cegah. Bahkan Priyo sendiri tidak ada upaya untuk melarikan diri, minta bantuan kepada orang lain di sekitarnya. Nah, ini saya menanggapi bahwa justru seolah-olah Priyo ini menikmati apa yang terjadi.
Padahal ya, ada kesempatan Prio untuk melakukan sesuatu, minimal melarikan diri dari tempat itu, minimal berteriak, minimal lagi mencegah agar itu tidak terjadi. Tidak ada upaya sedikit pun. Bahkan terkesan memberikan kesempatan kepada Ririn untuk melakukan pembantaian. Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Anda? Dari penjelasan itu justru saya menangkap sesuatu yang lain. Ya, justru saya melihat sesuatu yang lain. Dari cerita Prio ya, justru dia malah membantu menghilangkan jejak-jejak itu. Iya kan, sudah tidak mencegah, sudah tidak berteriak minta tolong, justru dia membantu. Ini keji. Membantu membersihkan dan sebagainya. Padahal dia sejatinya ada peluang, ada kesempatan. Ada kesempatan untuk lari, ada kesempatan untuk mencegah. Bahkan bisa jadi ada kesempatan untuk jadi pahlawan. Bagaimana tidak? Ketika begitu itu kejadian, dia lari bisa. Siapa yang mencegah? Lari dan berteriak minta tolong kalau tidak mampu melawan. Nah, nampaknya justru terlihat bahwa memberikan kesempatan, memberikan peluang untuk Ririn melakukan pembantaian. Itu fakta ya, yang diceritakan Prio sendiri dalam kesaksiannya. Nah teman-teman, ini pandangan saya ya, pandangan saya. Saya melihat hakim ini juga paham yang begini-begini. Dari sisi yang lain, ya dari sisi yang lain, seolah-olah Prio ini jujur, terbuka, pria yang sederhana dan sebagainya. Iya, nampak di situ. Iya kan? Culun, nah begitu ya. Mungkin teman-teman mengatakan begitu. Jujur ini Prio, jujur ini Prio. Oh maaf saja. Hakim ini pasti tahu. Hakim, jaksa pasti tahu. Melihat dari sisi-sisi yang lain. Yang orang lain mungkin melihatnya dari sisi mulutnya Prio. Yang katanya terbuka apa adanya. Namun inilah fakta yang sesungguhnya. Ingat ya, Prio ini adalah laki-laki. Pria dewasa. Yang pastinya memiliki jiwa untuk memberikan perlindungan kepada sesama manusia. Siapapun dia. Perlindungan terhadap kaum-kaum lemah, apalagi wanita, anak-anak, bayi. Namun faktanya nih teman-teman, mohon maaf sekali, namun faktanya itu semua dia tidak lakukan. Bahkan dia ikut ke sana kemari menyaksikan. Artinya apa? Menonton. Artinya apa? Menikmati. Itu semua fakta. Oke? Nah, jika saja Prio melakukan sesuatu pada kesempatan-kesempatan yang krusial, justru seharusnya Prio bisa melakukan pencegahan. Baik yang pertama terhadap Budi maupun terhadap keempat orang yang lain. Ya enggak? Nah, maka nampaknya teman-teman, justru Prio ini adalah lebih keji. Karena melihat kekejian, pembantaian di depan matanya, justru dia tidak bereaksi.
Apakah itu melakukan perlindungan, apakah itu ketakutan dengan cara melarikan diri dari tempat itu. Justru terlihat membiarkan adanya kezaliman itu terjadi. Justru membiarkan pembantaian itu terjadi. Saya tidak habis pikir, teman-teman. Jika ada seseorang yang butuh pertolongan ketika itu, dan dialah satu-satunya yang bisa menolong, justru dia membiarkan itu tidak dilakukan. Ini lebih keji, teman-teman, lebih keji. Yang seharusnya dia bisa melakukan pencegahan, bahkan sekalipun berkelahi dengan Ririn agar itu semua tidak terjadi. Ini kalau apa yang diceritakan Prio tadi dalam kesaksiannya itu benar. Seolah-olah semua yang melakukan Ririn, dia tidak melakukan apapun. Bahkan tidak melakukan upaya melarikan diri, upaya melindungi para korban-korban ini. Teman-teman sekalian, mungkin teman-teman juga tidak tahu ya. Fakta yang sebenarnya, Palu Godam itu adalah milik Prio. Kalaulah kata-kata Prio mengatakan bahwa palu untuk perbaikan rumah, apa iya palu ini yang digunakan? Apa iya masuk akal kalau palu ini untuk memperbaiki rumah? Aneh kan? Aneh kan? Bahkan di detik-detik terakhir, kata dia ya, Ririn meminta dia mengambil cangkul. Itu kesempatan dia untuk lari, kesempatan dia untuk bercerita kepada orang-orang, kesempatan dia minimal untuk memberitahukan kepada orang lain bahwa telah terjadi pembantaian. Namun faktanya, justru cangkul itu diambil dari rumah dengan tenang sampailah ke tempat kejadian. Menggali lagi, memberikan bantuan. Di mana bentuk empati Prio saat itu. Meskipun kata dia tidak melakukan pembunuhan. Tetapi justru membiarkan, membantu, menikmati, justru itulah yang lebih keji. Ya enggak? Saya justru curiga. Ada apa sebenarnya ini? Kemudian lari sampai mana-mana diikuti semua. Kalau manusia punya akal, sesuatu yang tidak dia lakukan, ya jelas dia tidak akan terlibat, tidak mau terlibat. Bahkan justru memberi informasi kepada pihak petugas bahwa telah terjadi pembantaian. Namun faktanya itu tidak dilakukan. Nah teman-teman, silakan teman-teman bernarasi apapun teman-teman silakan. Tetapi jika Anda semua ini butuh bantuan dan satu-satunya bantuan adalah datangnya dari Prio seharusnya. Tapi Prio tidak mau membantu, Prio tidak bisa melakukan pencegahan. Itulah fakta yang sebenarnya. Saya kasih contoh. Seseorang yang sedang dilakukan udah paksa katakanlah. Satu-satunya pertolongan adalah datangnya dari Anda. Kalau Anda diam saja, ruda paksa itu terjadi di depan mata Anda. Bahkan Anda menikmati, melihat dan menyaksikan perbuatan itu. Justru Anda itu lebih keji sesungguhnya. Karena tidak ada upaya bantuan
terhadap orang yang sedang kesulitan, apapun namanya itu. Tidak ada upaya untuk melakukan pencegahan. Inilah fakta yang sebenarnya terjadi di kasus ini. Jadi menurut saya hakim, jaksa, pengacara pun tahu. Penonton pun tahu. Anda semua pun tahu. Tapi jika Anda menutup rasa ini, saya tidak tahu lagi mau bilang apa. Membiarkan kejahatan terjadi di depan mata kita, itu keji namanya. Setidak-tidaknya kita bisa melakukan hal-hal demi mencegah perbuatan itu. Gitu ya kawan-kawanku, ini fakta analisa pertama setelah saya melihat, menyaksikan kesaksian Priyo. Memang Priyo menurutnya tidak melakukan, tapi justru dia membiarkan, menikmati, menyaksikan, menonton. Bagaimana menurut Anda? Bye.